Tes 1 2 3. Kita tes dulu suara ya. Apa bagus suaranya? Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Kemarin kita sampai di kemarin terputus ya. Ini hadisnya sangat panjang. Kita sampai 3 kali nih ya. Ini yang ketiga ya. Kemarin sampai Warokoh ya. Di sini, oke, di sini ya, sampai sini ya. Nah, sini ya. Faqala lahu Warokoh, ya ibni akhi, berkata Warokoh, wahai anak saudaraku, madza tara, apa yang kau lihat? Fakhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar. Maka sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan apa yang telah terjadi. Maro'a, apa yang dia lihat. Faqala lahu, maka berkatalah kepadanya. Maka berkatalah Warokoh kepada Rasulullah, hadzan namus. Ini adalah an-namus ya. An-namus ini sebenarnya dari bahasa Yunani ya. Namus ini kalau bahasa Yunani itu artinya itu adalah roh suci dengan kehormatan yang tinggi gitu ya. Namus itu, atau mungkin kalau di kekristenan itu roh kudus ya. Ini adalah roh suci yang dengan kehormatan tinggi. Jadi bahasa Yunani seperti itu ya. Alladzi nazalallahu ala Musa. Nah, tapi di sini walaupun disebut dengan Roh Kudus, tetap Warokoh ini tidak menganggap Allah itu bersatu dengan Nabi Isa, bersatu dengan Roh Kudus ya. Ini tidak menganggap Trinitas ya. Warokoh ini pikirannya masih suci atau agamanya masih tidak tercemar oleh Roma ya. Jadi di sini dia tetap berpendapat An-Namus itu adalah seorang malaikat. Yang mana alladzina nazzalallahu ala Musa, yang mana Allah turunkan juga namus ini kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya laitani fiha jazaan. Ya seandainya, ya laitani, wahai seandainya aku masih muda ya, fiha di dalamnya. Seandainya aku ini masih muda, laitani aku nuhayyan, seandainya nanti aku masih hidup ya. Idh yukhrijuka qaumuka, ketika engkau diusir oleh kaummu. Ya, nah di sini layatan ini waktu itu masih belum ada larangan ya. Kalau sekarang sudah ada larangan dari Rasulullah, kita itu tidak boleh berandai-andai. Seandainya gitu ya. Jadi kita dilarang oleh Rasulullah untuk berandai-andai. Tapi maksudnya berandai-andai yang dilarang oleh Rasulullah itu adalah berandai-andai seperti kita kebanyakan ngelamun, kebanyakan ngehayal, itu berandai-andai seperti itu. Bisa juga diartikan keangannya terlalu tinggi ya. Seperti itu dilarang di dalam Islam, dilarang oleh Rasulullah. Maaf ya, ada motor berisik ya. Oke, kemudian kita lanjut. Ya laitani fi hajadaan, seandainya aku masih muda, laitani aku nuhayan, seandainya aku masih hidup. Idh yukhrijuka qaumuka, yaitu ketika engkau dikeluarkan atau engkau diusir oleh kaummu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkatalah Rasul, mukhrijiyahum, qala na'am, katanya. Aku akan menjadi orang yang diusir oleh mereka. Qala, kata Warokoh, na'am, betul. Lam ya'ti rajulun qattun bimithli ma ji'ta bihi illa udiya. Katanya, tidaklah datang seseorang, qatun itu sajah gitu ya, sajah. Tidaklah mungkin ada seseorang yang datang bimithli ma ji'ta, seperti yang datang kepadamu ini, illa dia kecuali akan dimusuhi ya. Ada yu'adi, memusuhi ya, yang dia dimusuhi. In yudrikni yaumuka, seandainya aku mendapati hari ketika kamu itu dimusuhi gitu ya, harimu itu, ansurka nasran muazzaron, pastilah aku akan menolongmu, muazzaron sebagai penyokong ya. Azaro yuzaru, menyokong
Muazzarun sebagai penyokong. Tsumma lam yanshab, tsumma kemudian lam yanshab, tetapi beliau Waraqah tidak sampai ya, tidak sampai kepada yang dia inginkan itu ya, Waraqah. Antu wufiya, dikarenakan beliau keburu dimatikan, diwafatkan, ya wafat taral wahyu, dan wahyu setelah itu terputus ya. Jadi itu wahyu terakhir hanya sampai situ aja, udah diceritakan ke Waraqah itu, belum ada wahyu-wahyu lagi ya. Lama belum ada wahyu lagi. Qala Ibnu Syihab, berkata Ibnu Syihab, wa akhbarani Abu Salamah. Abu Salamah mengabarkan kepadaku, kata Ibnu Syihab, itu Abu Salamah Ibnu Abdurrahman, ana Jabir, bahwasanya Jabir Ibnu Abdullah Al-Ansari, qala wa huwa yuhaditsu, dia menceritakan tentang an fatratil wahyi, tentang putusnya wahyu, zaman setelah Rasul mendapatkan wahyu pertama, kemudian putus, kemudian belum ada wahyu-wahyu lagi dalam jangka waktu yang lama. Yang mana dalam jangka waktu yang lama itu keburu Waraqah meninggal ya. Faqala fi hadithi, dan dikatakan di dalam hadis tersebut, Rasulullah berkata, baina ana amshi, ketika waktu itu sore hari, id sami'tu sautan, tiba-tiba aku mendengar suatu suara minas sama, dari langit. Farafa'tu basari. Nah, basar itu adalah pandangan. Maka aku mengangkat pandanganku ke atas ya, ke langit. Fa'idal malak, maka ida itu di sini bisa ketika, bisa juga tiba-tiba. Maka ternyata gitu ya. Fa'ida, maka ternyata, maka tiba-tiba. Al malakul ladzi ja'ani bihi, ternyata di atas itu ada malaikat yang waktu itu telah mendatangiku di Gua Hira. Jalisun ya, sedang duduk ala kursi, duduk di kursi. Itu gimana coba? Kursinya seperti apa? Yuk, di atas langit. Nah, namanya malaikat Jibril itu gede banget ya. Itu kursinya seperti apa ya? Kita nggak bisa bayangin. Kursi kalau buat kita itu kursi itu untuk duduk ya, tapi bagi Allah itu kursi itu untuk meletakkan kaki Allah ya. Nanti mungkin kita bahas tentang itu ya kalau udah masuk ke hadisnya ya. Dan singgasana Allah itu bukan kursi ya. Ya kursi itu, kursi sangat luas kursinya itu. Nah, itu adalah tempat meletakkannya kaki Allah. Dan apakah kita harus bilang bukan kaki? Enggak, kita katakan kaki, enggak boleh ya. Kalau Allah katakan kaki ya kita katakan kaki, cuman kan kaki Allah dengan kaki kita berbeda ya. Tidak boleh kita menafsirkan kaki Allah seperti kaki kita, tetapi kita juga tidak boleh menafikan, tidak boleh meniadakan gitu. Kalau kata Allah kaki ya kaki, kata Allah pintu surga ya pintu gitu ya. Jangan diartikan ditakwil dengan yang lain, nggak boleh. Kenapa? Karena yang namanya suatu berita itu nggak boleh ditafsirin kecuali sama Rasulullah. Kalau Rasulullah mengatakan kaki ya kaki, jangan kita tafsirin yang lain, nggak boleh ya. Itu namanya kalau bahasa Sunda itu culangung, apa sih namanya kalau bahasa Indonesia kurang ajar gitu ya. Rasulullah katakan kaki, kita katakan kebesaran, gitu kan kurang ajar. Jadi menjadikan kita perasaan kita lebih tahu daripada Rasulullah gitu ya. Nggak boleh. Kalau Rasulullah katakan kaki ya kaki, Allah katakan kaki ya kaki gitu ya. Allah mempunyai dua tangan, kita katakan Allah mempunyai dua tangan, tapi kita nggak boleh bilang tangan Allah seperti tangan kita. Allah mempunyai dua tangan dan tangannya kanan semua. Yang nggak usah kita, itu jadinya aneh ya. Aneh itu kan kita, kalau kita baru aneh, kalau Allah kan enggak. Dan kita kan belum pernah lihat seperti apa. Bagi kita aneh mungkin pas lihat aslinya enggak aneh gitu ya. Kita kan hanya makhluk lemah. Jadi intinya kita percaya aja, beriman saja. Apa yang katakan Allah, apa yang dikatakan Rasul, beriman saja. Nggak usah ditahu-tahu, nggak usah diterjemahkan dengan terjemahan yang lain kalau nggak ada dalilnya, kecuali kalau memang ada dalilnya ya. Dalilnya ternyata maksudnya begini, boleh. Kalau ada dalil sahih, kalau nggak ada ya udah terima aja gitu ya. Seperti itu ya. Itu yang bersikap sopan terhadap Allah dan Rasulnya. Kita nggak boleh mengatakan diri sendiri lebih hebat dari Allah. Allah katakan kaki ya kaki aja, kita imani saja gitu ya. Nah, ala kursi baina sama. Nah, jadi malaikat Jibril ini duduk di atas kursi di antara langit. Berarti kan kalau di antara langit itu gede banget, itu langit ketutup ini. Di antara langit dan bumi ya. Jadi seufuk-ufuknya semuanya ketutupan sama malaikat Jibril yang duduk di kursinya. Faru'ibtu, ru'bun itu takut, ru'ib itu ditakutkan ya.
maka aku pun ditakutkan minhu karenanya, maka aku pun jadi takut karenanya gitu. Faraja'tu akhirnya aku pun pulang. Faqultu zammiluni dan aku mengatakan apa namanya? Selimutilah aku, zammiluni selimutilah aku sebagaimana yang waktu waktu awal dapat dari Gua Hiro ya. Fa anzalallahu ta'ala kemudian turunlah Allah menurunkan ayat ya ayyuhal mudaththir wahai orang-orang yang berselimut bangunlah fa'anzir dan berikanlah peringatan ila qaulihi sampai ayat warujza fahjur dan kekotoran-kekotoran rijzun itu ya rujuz itu artinya bisa kotor, bisa artinya dosa, pokoknya sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang tidak bagus atau sesuatu yang tidak thayyib. Sesuatu tidak thayyib. Makanya ketika Rasulullah itu apa namanya? Mohon maaf buang air besar, Rasul minta batu, 3 buah batu. Ternyata dibawakan 2 buah batu dan 1 kotoran unta yang sudah kering. Di padang pasir kan udah kering, dia kayak batu. Yang 2 dipakai dan yang kotoran unta itu dibuang dan kata Rasulullah, hadza rijz. Ini adalah sesuatu yang rijz. Rijz itu sesuatu yang tidak taib, tidak baik. Ya, bisa diartikan juga dosa, bisa diartikan juga sesuatu yang tidak baik ya. Kalau benda berarti sesuatu yang tidak baik, kalau misalkan perbuatan berarti sesuatu yang dosa atau tidak benar gitu ya. Maka ini kata Allah di dalam ayatnya warujza dan sesuatu yang tidak baik itu fahjur, hendaklah kamu berhijrah dari sesuatu yang tidak baik. Kebiasaan kita mengganggu orang, kita hijrah, jangan ganggu orang lain. Jangan ganggu orang lain lagi. Kalau kebiasaan kita mengganggu orang dengan asap kita gara-gara ngerokok, kita hijrah. Jangan mengganggu orang lain dengan asap rokok kita. Kalau kita kebiasaan suka pakai malam hari pakai apa namanya lampu dim yang terang banget yang nyebrot ke orang, kita hijrah, jangan ngeganggu orang, jangan ngedolimin orang dengan itu, ganti tuh lampunya. Kalau kita biasa pakai knalpot yang berisik ngeberisikan orang, kita hijrah, ganti tuh knalpotnya, kecuali kalau memang nggak punya uang ya. Kadang ada orang-orang yang memang udah beli motor second dan apa namanya motornya rusak beledak-beleduk, diganti kalau dengan knalpot yang biasa. Nah biasanya kalau knalpot yang biasa itu biasanya itu berbuk gitu ya, karena dia nggak punya uang. Mungkin kalau dia punya uang mungkin akan beli yang orisinil, yang asli, yang nggak berisiknya, itu nggak apa-apa karena apa namanya darurat ya, karena dia nggak punya uang gitu ya. Kalau misalkan darurat sih nggak masalah, tapi kalau nggak darurat ketika dia punya uang ya ganti lah knalpotnya gitu ya. Terus kemudian nah itu artinya hijrah ya, jadi hijrah itu adalah dari keadaan yang buruk menuju keadaan yang baik, itu hasilnya hijrah. Maka ketika kita rujun, kita dalam keadaan yang tidak thayyib, fahjur kata Allah, maka hendaklah kita berhijrah. Faham ya wahyu, maka dari situ wahyu itu terus menerus ya, terus menerus datang atau membakar atau ya terus menerus datang. Watataba, nah misalnya taba itu mengikuti, itu maksudnya adalah di apa namanya diriwayatkan, ya turun temurun, diikutin, makanya diikuti, maksudnya diturunkan gitu ya. Watataba dan juga meriwayatkan taba'ahu, diriwayatkan juga oleh Abdullah ibnu Yusuf dan juga wa Abu Salih dan juga Abu Salih. Wataba'ahu Hilal dan juga diriwayatkan juga oleh Hilal ibnu Raddad an Zuhri dari Zuhri ya, dari Imam Az-Zuhri. Waqala Yunus dan berkata Yunus wa Ma'mar bawadir, dan ternyata kata Yunus Ma'mar sudah mendahuluinya ya, jadi Ma'mar udah duluan. Sampai sini hadisnya. Oh ya, sampai sini. Oke, sekian dulu taklim kita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.